Jujur, hari ini aku nangis bahagia atas mukjizat Allah. Buat teman-teman, semangat terus. Jangan patah semangat kalau doanya belum dikabulin sama Allah. Kencengin bacaan sholawat munjiatnya. Mohon ampunan sebanyak-banyaknya sama Allah. Aku pernah berada di titik terendah, dikasih orang tua modal sebanyak 43 juta, tapi modalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silahkan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni dari salah seorang pengamal sholawat. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Arsita. Alhamdulillah hari ini saya bisa kirim testimoni ke Kak Vina. Jujur, hari ini aku nangis bahagia atas mukjizat Allah yang dikaruniakan pada saya. Buat teman-teman, semangat terus ya. Jangan pernah patah semangat kalau doanya belum dikabulin sama Allah. Kencengin bacaan sholawat munjiatnya. Mohon ampunan sebanyak-banyaknya sama Allah. Gitu kata Kak Arsita. Aku pernah berada di titik terendah, dikasih modal sama orang tua sebanyak 43 juta. Tapi modal itu habis gitu aja karena bisnisku macet. Suka dihutangin sama orang-orang. Bahkan bisnisku ada di ambang kehancuran. Tapi aku selalu memohon ampun sama Allah. Aku kapok, aku gak mau aneh-aneh lagi. Aku gak mau ngecewain kepercayaan orang tuaku lagi. Aku juga udah janji apapun yang terjadi, aku gak mau ngutang sana sini, apalagi utang riba. Ya, alhamdulillah aku ceritakan ini semuanya, persoalanku yang rumit ini kepada orang tuaku. Akhirnya orang tuaku mau nambahin modal untuk bisnisku lagi. Padahal aku tahu betul orang tuaku itu keras sekali wataknya dan gak ada tabungan lagi. Tapi alhamdulillah, entah dari mana rezeki yang datang, aku dikasih kepercayaan lagi sama orang tuaku. Aku dikasih tambahan modal lagi sebanyak 25 juta Kak. Nah, segini aja ya Kak testimoni dari saya. Semoga testimoni saya ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang benar-benar ingin usahanya, ingin bisnisnya itu maju dan berkembang. Segini aja ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Kak Arsita, sudah mengingatkan kami semua termasuk saya pribadi ya, kalau jangan patah semangat. Kalau doanya belum dikabulin, kita harus kencengin bacaan sholawat munjiatnya. Terus udah ngasih saran ke kita, termasuk saya pribadi, untuk memohon ampun sama Allah sebanyak-banyaknya gitu. Terima kasih ya Kak Arsita sudah selalu mengingatkan kami. Nah, di sini Kak Arsita ini pernah ngalami dikasih modal sama orang tuanya ya teman-teman. Waktu itu beliau berada di titik terendah sekali. Nah, waktu itu orang tuanya ngebantu Kak Arsita ini ngasih modal 43 juta ya. Ternyata modalnya habis gitu aja karena bisnisnya Kak Arsita tuh macet dan sering dihutangin sama orang-orang yang berbisnis sama Kak Arsita itu ya teman-teman. Nah, katanya bisnisnya Kak Arsita tuh sekarang lagi ada di ambang kehancuran. Tapi kan Kak Arsitanya tuh selalu bermunajat pada Allah, memohon ampun sama Allah, berselawat pada Rasulullah, dan beliau bertobat, gak mau aneh-aneh lagi, gak mau ngecewain orang tuanya, dan
sudah janji, beliau nggak mau ngutang lagi, apalagi hutang riba. Subhanallah ya teman-teman, hutang riba itu benar-benar menjerumuskan kita ke lubang kesengsaraan ya teman-teman. Kalau kita hutang riba, naudzubillah ya teman-teman, semoga teman-teman yang punya hutang riba itu dilunaskan oleh Allah, dibebaskan dari riba. Karena riba itu menyiksa kita ya teman-teman. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah ya teman-teman, hutang riba itu. Nah kemudian karena beliau rutin rajin membaca sholawat, seperti tadi yang disarankan ke kita tuh, kalau kita belum dikabulin doanya, kita kencengin bacaan sholawat munjiat, kan gitu ya teman-teman. Nah Kak Arsita ini membaca sholawat munjiat, saya nggak tahu ini berapa kali sholawat munjiatnya yang dibaca Kak Arsita ini, cuma beliau membaca sholawat munjiat dan beliau itu ternyata curhat semua permasalahannya ke orang tuanya. Akhirnya Allah memberikan kelembutan hati kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu ngasih kepercayaan lagi kepada Kak Arsita tersebut, dan akhirnya Allah itu memberikan rezeki kepada Kak Arsita perantaraan orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu ngasih modal ke Kak Arsita itu sebanyak 25 juta. Subhanallah ya teman-teman, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita punya masalah banyak, punya masalah berat, kita deketin Allah ya teman-teman, karena gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau kita memohon pada Allah, kita bermunajat sama Allah, kita bersolawat pada Rasulullah, nah perantaraan solawat kita kepada Rasulullah, insya Allah Allah akan kabulin doa kita tepat pada waktunya teman-teman. Kita nggak tahu rencana Allah, yang penting kita berusaha mendekatkan diri pada Allah, kita ngamalin jalur-jalur langit ya teman-teman, kita berikhtiar, kita berdoa, insya Allah keajaiban itu datang pada kita. Karena setiap sholawat itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya atau fadilahnya. Setiap kita berselawat 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang lagi banyak masalah, mungkin karena sekarang udah mau lebaran teman-teman, teman-teman ada yang nggak punya uang, ada yang belum punya kue buat lebaran, ada yang belum ngasih orang tua. Nah ini ada saran dari saya, coba teman-teman perbaiki sholatnya, sholat tepat waktu ya teman-teman. Nah setelah sholat waktu, setelah sholat fardu, setelah zikir, kita baca sholawat munjiat sambil kita pegang ulu hati kita pejamkan mata kita membaca sholawat munjiat itu dengan hati yang khusyuk, hati pikiran kita fokuskan kepada Rasulullah SAW, kita hadirkan Rasulullah, kemudian kita membaca sholawat munjiat kita sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah cukup segini aja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga testimoni itu tadi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, khususnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.